aplikasi Tinder itu. Tapi kok Iya, jangan bilang kamu Cantika. Kok nggak sesuai dengan foto profil sih? kamu juga nggak sesuai loh, sadar ya. Duh, kukira dia setampan Jeffrey Nicole, ternyata penipu. Idih, ternyata dia tidak secantik namanya. Dasar penipu. Ya sudahlah, sekarang kita mau jalan kemana? Bagaimana kalau kita beli minum dulu? Boleh. Dasar lelaki tidak bermodal. Tapi ini restorannya sudah buka atau belum? Ini kan tulisannya open, itu artinya buka. Masa gitu aja nggak paham sih? Kenapa harus pakai bahasa Inggris sih? Sekarang kan kita ada di Indonesia, kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja? Iya, itu kan untuk mempersiapkan Indonesia jika ada turis asing yang mau berkunjung ke Indonesia. Betul, tapi kan bahasa Indonesia juga menjadi identitas negara kita dan memartabatkan bangsa kita di negara lain. Bermartabat? Martabat maksudnya? Bahasa yang bermartabat itu maksudnya bagaimana penggunaan bahasa Indonesia diutamakan di ruang publik. Tujuannya untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya benar juga sih. Jadi ini kita mau masuk atau enggak? Ya udah. Maaf, kayaknya aku mau ke toilet deh. Toiletnya di mana ya? Itu di sana, yang ada tulisan women-nya. Ih, kan aku menanyakan toilet, bukan women itu. Bagaimana sih? Iya, itu maksudnya tulisan untuk toilet wanita. Kamu bisa pakai toilet itu di sana. Baru keluar dari kampung atau gimana sih? Masa tulisan sejelas itu tidak paham? Bukannya tidak paham, tapi lagi-lagi kenapa harus menggunakan bahasa asing sih? Nih ya, aku kasih tahu. Kesalahan-kesalahan berbahasa seperti itu ada karena dibiasakan. Makanya kebiasaan itu harusnya dibenahi, bukan dibenarkan. Apalagi dimaklumi. Penggunaan bahasa itu harus sesuai dengan kaidahnya agar tidak menimbulkan multitafsir ataupun kesalahpahaman. Tapi kan Udahlah, nanti saja berdebatnya, aku mau ke toilet dulu. bagaimana? Sudah? Sudah. Sekarang kita keluar lewat mana ya? Sepertinya mengarah ke sana. Markahnya mengarah ke sana. Nanti kok buru-buru sih? Aku tuh kesel. Kenapa harus pakai bahasa asing lagi? Padahal sudah tertera jelas di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Udah paham belum? Kalau belum, sini aku beri paham. Penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah tetap boleh dipergunakan di ruang publik sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang. Akan tetapi, bahasa Indonesia harus ditempatkan di posisi paling atas atau diutamakan, kemudian diikuti dengan bahasa daerah dan juga bahasa asing. Ukuran huruf bahasa Indonesia pun harus lebih besar, lebih cerah, dan juga lebih kontras dibandingkan dengan bahasa asing. Bahasa Indonesia yang digunakan pun harus sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Berikut kesalahan bahasa Indonesia yang kerap kali kita temui di ruang publik. Yang pertama, kawasan bebas asap rokok. Kata bebas di sini dapat menjadi multitafsir karena dapat mengindikasikan kawasan tersebut terbebas atau tidak terdapat asap rokok. Maka sebaiknya diganti menjadi kawasan tanpa asap rokok. Yang kedua, kawasan ini dipantau CCTV. CCTV atau Closed Circuit Television telah memiliki padanannya dalam bahasa Indonesia. Maka sebaiknya kata atau kalimat tersebut diganti menjadi kawasan ini dipantau kamera pengawas. Yang ketiga, drive-thru. Drive-thru telah memiliki padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu layanan tanpa turun atau lantatur. Maka kata drive-thru sebaiknya diganti menjadi lantatur. Sini duduk. Aduh, sudahlah Cantika. Kenapa sih kita harus repot-repot mengenai bahasa asing di ruang publik? Jeffrey, kita sebagai generasi muda itu harus turut memartabatkan bahasa negara kita ini loh.
Kamu lupa dengan poin ketiga Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu harus diutamakan. Boleh saja menggunakan bahasa asing, asalkan didahului dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Gitu. Wah, ternyata cewek ini hanya kelihatannya saja kampungan, tetapi wawasannya sangat luas ya. Benar juga ya. Ternyata selama ini tanpa kita sadari penggunaan bahasa asing di ruang publik cukup banyak ya. Betul. Jadi sekarang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan sekarang jalan-jalan. Sebenarnya ku ingin mengungkapkan rasa Kanti bahasa penting bagi kita, warga negara Indonesia, untuk memartabatkan bahasa Indonesia dengan mengutamakan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Karena sudah sepatutnya lah, kita harus menaati dan bangga dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kalau kita sebagai warga Indonesia saja tidak bangga dan menghormati bahasa sendiri, bagaimana bangsa lain dapat menghargai kita? Kanti bahasa, mari kita bersama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai kaidah, khususnya di ruang publik. Hal ini agar orang lain dapat teredukasi dan termotivasi, sehingga bahasa Indonesia dapat bermartabat dan bermanfaat. Mari kita selalu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, turut melestarikan bahasa daerah, dan tetap menguasai bahasa asing. Nah, bagaimana menurut Kanti bahasa? Sudah bermartabat dan bermanfaatkah bahasa Indonesia di ruang publik saat ini? kalau aku suka sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa bagaimana